Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Makrina Millennium dengan NIM 19010600011. Nah, kali ini saya akan membuat kuis menggunakan aplikasi Wondershare Quiz Creator. Nah, untuk aplikasi ini ada tersedia dua, itu yang pertama itu secara offline dan secara online. Dan yang saya akan jelaskan ini itu secara offline. Oke, kita langsung saja kita buka aplikasinya. Dan di sini saya belum meregistrasi atau membayarnya, jadi saya menggunakan trial free atau secara gratis. Karena saya membuat quiz baru, jadi saya klik di sini create a new quiz. Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini. Di sini ada tersedia beberapa menu. Ada menu home ini ada questions atau pertanyaan, ada quiz property atau pengaturan quiz, ada player template atau untuk player template atau memainkan templatenya, ada preview untuk melihat, ini untuk publish, dan itu manage result. Dan kita langsung ke questionnya. Di sini question ada beberapa tipe-tipenya itu atau bentuk pertanyaannya. Di sini ada true false, itu adalah benar salah. Di sini ada multiple choice, artinya pilihan ganda, dan ini adalah multiple response. Nah, untuk multiple response ini dia itu bisa seperti multiple choice tadi atau pilihan ganda, tetapi karena dia itu bisa lebih dari satu jawabannya, dan adalah fill in the blank, itu artinya isian. Ada matching, ada sequencer, ada word bank, ada click map, ada short easy itu atau apa isi ini itu adalah pendek, ada blank page. Nah, yang kedua itu adalah quiz properties atau pengaturan daripada quiz ini. Nah, di quiz properties ini ada quiz information, quiz settings, quiz result, atau quiz hasilnya. Kalau quiz setting ini adalah setting atau pengaturan daripada quiz. Ada quiz question setting atau pertanyaan dari setting dari pertanyaan, ada others. Nah, kita ke pertama dulu, quiz information atau informasi quiz. Yang pertama adalah quiz title atau judul daripada quiz kita. Di sini misalnya saya menaruh di sini untuk judulnya itu adalah Oke, di sini ada outdoor atau penulisnya itu. Nah, di sini saya misalnya saya taruh nama saya. Ini adalah emailnya. mariamillennium@gmail.com. Untuk company ini merupakan bisa nama sekolah, bisa SMP, SMA atau sebagainya. Di sini saya menaruh SMA Negeri 6 Kupang. Departemen itu adalah jurusan. Ini website description. Nah, ini merupakan untuk kolom untuk kita menampilkan gambar si pengupload atau si pembuat daripada quiz ini. Misalnya di sini saya mengupload gambarnya dan saya klik browser, saya pilih di sini. Oke. Nah, saya klik OK. Nah, selanjutnya itu adalah introduce display, introducing the page atau introduce. Ini merupakan petunjuk daripada mengerjakan soal ini. Nah, sini saya sudah menyediakan petunjuknya. Saya langsung mengcopy saja.
petunjuk yang pertama itu pilih satu jawaban yang benar. Soal dikerjakan secara individu. Soal ini terdiri dari 5 soal dan waktu pengerjaan soalnya itu selama 10 menit. Nah, setelah itu saya pilih collection data per partisipan sini. Setelah itu saya klik di sini, klik OK. Oh, maaf. Oke, sekarang kita ke quiz setting. Nah, ini adalah passing grade atau poin minimal yang harus hasilkan oleh siswanya. Misal di sini saya passing grade-nya itu sebesar 70 ya. 70. Nah, enable limit ini. Nah, untuk enable limit ini merupakan batas waktu dalam pengerjaan soal. Misalnya di sini saya memberi batasan waktu itu selama 10 menit. Maaf. Nah, selama 10 menit. Jadi saya klik di sini, klik OK. Nah, untuk selanjutnya itu adalah untuk selanjutnya adalah answer submission. Di sini answer submission ini untuk submit one question at a time. Itu menampilkan jawaban setiap siswa mengerjakan satu soal. Sedang untuk submit all at the once ini adalah menampilkan jawaban setelah siswa mengerjakan semua soal. Dan di sini saya pilih submit one at a time. Oke, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke quiz result atau hasil dari quiz ini. Ini merupakan jawaban ketika siswa telah mengerjakan soal. Misalnya di sini kalau misalkan siswa itu berhasil mengerjakan soal itu dengan mendapat nilai 70-an ke atas, itu dia akan mendapatkan ini, congrats to your pass. Berarti selamat kamu menang gitu, atau kamu tuntas dalam pengerjaan kuis ini. Sini saya ganti. Oke, setelah itu kita kita ke question setting. Nah, untuk question setting ini adalah nilai atau poin masing-masing dari soal. Karena tadi itu soalnya itu terdiri dari 5 soal. Jadi masing-masing soal itu supaya dia 100 poinnya itu, saya misalnya saya menaruh soalnya itu sebanyak untuk poinnya itu sebanyak 20 poin. Setiap soal itu dia mengandung 20 poin. Dia punya soalnya 20 poin. Nah, ini merupakan untuk ukuran font atau tulisan ukurannya. Nah, ini merupakan tampilan ketika jawaban kamu benar. Misalnya sini saya Oke. Setelah itu kita ke others. Nah, untuk others ini merupakan kunci untuk kita memulai kuis itu. Nah, untuk guru ketika mau membuat suatu kuis, biasanya itu tersedia kunci aksesnya untuk memulai kuis tersebut. Di sini ada no protection, artinya tidak ada kunci. Dan untuk akses with password only, itu kamu mengakses kuis itu ketika kamu mendapat izin akses atau mendapat kunci daripada
kuis tersebut. Sini saya memilih access with password only. Misalnya di sini saya menaruh passwordnya 12345. 12345. Oke, akses. Oke, kemudian saya pilih di sini. Oke, semuanya sudah di